Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya, warga Arab Saudi Abdul Latif divonis hukuman penjara seumur hidup. Jelang penghapusan tenaga honorer tahun depan, guru honorer dan anggota Satpol PP berunjuk rasa menuntut kejelasan status kepegawaian mereka. 2 tahun terhenti akibat pandemi, nelayan Patimban, Subang kembali menggelar ritual ruat laut atau pesta nadran. Kita ke informasi pertama hari ini. Seorang pengendara motor di Sumedang tewas setelah motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan hingga korban jatuh ke dalam jurang. Orangnya di bawah, nyandak tadi. Fajar Erlangga, warga Dusun Cinungku, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Subang, tewas akibat jatuh ke dalam jurang sedalam lebih dari 10 meter. Korban tewas setelah sepeda motor yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan di jembatan Dano, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Menurut kerabat, usai motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan, korban terpental hingga jatuh ke dalam jurang. Cuma pas mau lewat, mau ke rumah temen, ada kecelakaan. Pas dilihat motor, ternyata tahu motor siapa dan ditelepon orangnya. Emang benar lagi ngejemput orang tuanya, mau ngejemput orang tuanya, terus tekor pak, menabrak pembatas jalan. Jasad korban pertama kali ditemukan di dasar Sungai Cipeles oleh warga yang sedang mencari ikan. Polisi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Puskesmas dan warga evakuasi jasad korban dari bawah jurang untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Terdakwa Abdul Latif, warga negara asal Arab Saudi yang menyiram istrinya dengan air keras di Cianjur pada November 2021 silam, divonis penjara seumur hidup. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Abdul Latif. Menurut hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya dengan cara disiram air keras. Selama proses persidangan yang digelar secara virtual, terdakwa dinilai tidak kooperatif. Terdakwa cukup berbelit-belit ya di awal ya, dan juga tapi tetap persidangan tetap berjalan seperti sebagaimana mestinya, dan sampai saat ini sampai kita diputus sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam persidangan ini, keluarga korban mengaku puas dengan amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa karena selaras dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Puas sekali saya mendengarnya dari keputusan majelis hakim untuk keputusannya seumur hidup gitu. Walaupun dari pihak terdakwa mengajukan banding, tapi saya udah cukup puas sekali karena ya mudah-mudahan aja kalah dalam banding ini dari keputusan tersebut. Sementara kuasa hukum terdakwa akan mengajukan banding karena ada beberapa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim dinilai keliru. Nah, dengan dasar itu, dengan dasar adanya perbedaan penafsiran terhadap putusan, maka kemudian kami menyatakan akan melakukan banding terhadap putusan majelis tadi yang dibacakan oleh hakim. Terdakwa Abdul Latif sebelumnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat akan kabur usai menganiaya istrinya Sarah. Pria asal Arab Saudi ini menyiramkan air keras ke sekujur tubuh istrinya. Akibatnya korban mengalami luka bakar serius hingga akhirnya meninggal dunia. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, kita beralih ke informasi lain. Seorang purnawirawan TNI di Pangandaran ditemukan meninggal dunia dengan kondisi jasad yang sudah mulai membusuk. Warga Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran digegerkan oleh penemuan jasad purnawirawan TNI berpangkat Letnan Kolonel
yang diduga telah meninggal lebih dari 3 hari. Diduga korban meninggal akibat serangan jantung. Almarhum mempunyai cerita penyakit jantung. Nah selanjutnya ketika keluarga datang, kami tahan jangan sampai melihat, karena ini meninggalnya menurut kami ya, ini nggak normal gitu ya. Jadi meninggal tanpa sepengetahuan tidak diketahui oleh warga. Korban pertama kali ditemukan oleh anggota keluarga yang penasaran karena beberapa hari tidak ada kabar dari korban. Awal ditemukan ya kebetulan tadi menurut keterangan saksi bahwa dari keluarga korban ya, dari keluarga yang bersangkutan cek lokasi ya, karena sudah menurut keterangan informasi sudah beberapa hari, 5 hari ke belakang tidak bisa dihubungi. Setelah diperiksa tim Inafis Polres Ciamis, jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Pandega Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Cisokan, Cianjur. Diduga mengambang sudah lebih dari 3 hari. Jasad sesosok mayat tanpa identitas yang ditemukan di Sungai Cisokan, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dievakuasi oleh petugas gabungan dari PMI, TNI, Polri, serta warga setempat. Namun proses evakuasi sempat terkendala karena medan yang cukup sulit dan ditempuh dengan berjalan kaki. Kendala kami itu medan, Pak. Medan itu kemiringan lebih dari 45 derajat dan personil kami juga agak terbatas, Pak. Penemuan jasad korban ini berawal dari laporan warga setempat. Namun jasad korban sulit dikenali karena sudah membengkak. Selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD Cianjur untuk diautopsi. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, selanjutnya kami akan hadirkan beberapa kasus kriminal di Jawa Barat yang kami sajikan dalam Kilas Kriminal berikut ini. 2 orang pencuri dengan leluasa menggasak 1 unit sepeda motor di salah satu rumah kos di Kaum Jaya, Desa Pusarjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Sabtu dini hari. Pagar yang tak terkunci memudahkan pencuri. Korban baru tahu motornya hilang saat akan berangkat kerja pagi hari. Seorang jambret telepon genggam di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur diamuk warga. Korban yang kehilangan telepon genggam nekat mengejar pelaku menggunakan sepeda motornya. Pelaku yang kabur sempat menabrak anak-anak yang sedang bermain dan akhirnya berhasil ditangkap. Saat ini pelaku sudah dibawa ke kantor polisi untuk selanjutnya diproses. 4 pelaku curanmor di Kabupaten Subang ditangkap Satreskrim Polres Subang. Dari keempat pelaku, 2 diantaranya ditembak di bagian kaki. Dari keempat tersangka, polisi menyita 8 unit sepeda motor, kunci letter L, 1 STNK, serta sejumlah barang bukti lainnya. Jasad bayi perempuan ditemukan warga di lingkungan Lio, Kelurahan Cipamengpe, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, di tengah kebun milik warga. Warga awalnya mengira kantung plastik berbau busuk tersebut adalah bangkai binatang. Namun setelah dilihat ternyata jasad bayi. Menurut petugas puskesmas, bayi tersebut diperkirakan lahir normal dan telah meninggal 4 hari sebelum ditemukan. Kamera pemantau milik Masjid Besar Cikajang, Kabupaten Garut, merekam seorang pria yang mencuri uang dalam kotak amal masjid. Meski berhasil mencongkel kotak amal yang terbuat dari kayu hingga terbuka, pencuri tersebut harus gigit jari karena kotak amal kosong. Pria itu pun kemudian membuang kotak amal tersebut ke dalam kamar mandi masjid. Berulang kali menebar tanah kuburan di tengah jalan desa, seorang lelaki berinisial S yang mengaku dukun spiritual asal Cilacap, Jawa Tengah, diamankan warga desa Sukanegara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, lalu diserahkan kepada polisi. S diduga menawarkan jasa meramal siapa calon kepala desa yang akan menang kepada para penjudi. Korban dilepaskan kembali setelah berjanji tidak akan mengulangi ulahnya. Satres Narkoba Polresta Cirebon menangkap seorang pengedar saat membawa sabu-sabu seberat 4,21 gram yang dibungkus rapi dengan tisu dan karton. Selain menyita sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa telepon genggam.
Polisi saat ini tengah melakukan pengembangan terkait asal-usul sabu. Tiga perampas mobil dengan modus memesan taksi daring atau online ditangkap Polres Majalengka. Saat melakukan tindak kejahatannya, komplotan ini tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. 2 dari 3 pelaku ditembak pada bagian kaki karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Kasus ini terungkap dari informasi transaksi pembelian kendaraan yang sesuai dengan ciri-ciri kendaraan. Tim Liputan melaporkan.